hitung-hitungan sedikit sederhana juga ya. Ini hari ini kita tentang basic perencanaan, tentang dasar-dasar perencanaan ya. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas bagaimana karakteristik dari proyek, terus kemudian apa ciri-ciri dari proyek, kemudian apa yang membedakan proyek dengan program ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perencanaan proyek ya. Oh ya, ini lupa belum presentasi, belum ya, belum apa presentasi. WI perkuliahan. Oke, ada 9 mahasiswa ya. 1, 2, 3. Kenapa? Kalau saudara kedinginan boleh pindah ya? Oh ya ya, malah memilih di situ ya, nggak apa-apa.
Loh, belum bisa ya? Wah, pantesan. Saudara diem aja. Yang tampil di sini masih anu ya? Masih PowerPoint ya? Saya malah baru nggak sadar. Saya nggak sadar kalau anu. Oh, kodenya hilang. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pas, udah 5 orang ya. Kayaknya udah 5 orang. 3. Untuk mempercepat ya, saya tutup aja. Terus kemudian saya ini double check. Saudara Ridwan ada? Saudara Ridwan? Belum ada. Saudara siapa lagi? Saudara Latif? Belum ada. Oke. Saudara Jovian belum ada. Saudara Nova belum ada. Oke, siapa tahu nanti muncul, kita coba cek ulang nanti sebelum kelas berakhir ya. Oke. Saya stop dulu. Nah, sudah semuanya pada kesempatan kali ini ya, kita akan bahas tentang project planning ya. Project planning itu akan kita bahas, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang jalur kritis dan efisiensi proyek. Ya, ini kita bahas tentang dasar-dasarnya dulu. Oke. Sudah semuanya, ini kita bahas tentang dasar-dasarnya dulu ya. Ini project planning ya. Nah, saudara semuanya, dalam project planning, project itu kan suatu pekerjaan yang besar, kompleks ya. Nah, yang menjadi inti dari project planning atau perencanaan proyek itu adalah bagaimana kita memecah satu proyek itu menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil. Ya. Kita bagaimana memecah agar aktivitas-aktivitas dalam proyek itu menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil ya. Terus kemudian dalam manajemen proyek ini yang lebih penting lagi adalah siapa mengerjakan apa ya. Saya tulis di sini aja ya. Dalam manajemen proyek ini ya, ini dalam project planning. Ya. Ini kita pecah menjadi aktivitas yang detail ya. Kemudian dalam manajemen proyek ini kita juga perlu membahas siapa mengerjakan apa. Siapa mengerjakan apa, itu nanti akan muncul kalau saudara nanti akan menggunakan Microsoft Project
menggunakan Microsoft Project ini akan muncul saudara ya. Microsoft Project itu nanti akan muncul. Itu nanti akan muncul di bagian resource-nya. Resource, ada menu resources ya. Siapa mengerjakan apa itu akan muncul di bagian terakhir, nanti akan ada tampilannya. Terus kemudian selain itu siapa mengerjakan apa, terus kemudian durasinya berapa lama ya, itu nanti akan muncul juga ya. Sehingga di sini ada time plan ya, time plan, terus kemudian selain itu juga hasil dari pekerjaan aktivitas itu apa, itu nanti akan disajikan ya. Oke, daripada saudara bingung bayangkan, ini saja ya saya tampilkan gini saja ya. Nah, ini rinciannya nanti kayak gini saudara. Ini adalah tampilan ya. Ini adalah tampilan dari manajemen. Nanti saya upload kalau saudara ini ada tampilan dari Microsoft Project. Tampilan dari Microsoft Project. Sebenarnya untuk mengerjakan manajemen proyek itu ada dua software yang paling populer ya. Semoga yang di sana bisa kelihatan ya. Sebentar, ini malah blur, belakangnya malah blur. Oke, sebentar saya modifikasi biar nggak blur. Biar tampilan belakangnya nggak blur, biar saudara bisa membaca tulisan saya juga ya. Oke. Kita coba ini agar saudara bisa membaca tulisan saya juga. Oke. Jadi ini kalau saudara lihat di sini, kalau saudara lihat di mana di PowerPoint-nya ini ada tampilan dari Microsoft Project, dan kemudian di sini bisa kelihatan jadwalnya, terus kemudian oh ya di sini tampilannya dari Microsoft Project. Untuk software untuk mengelola project itu ada dua yang paling terkenal, yaitu Microsoft Project ya. Microsoft Project, tentu saja ini dari Microsoft. Kemudian yang kedua itu adalah Primavera ya. Primavera. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus ya. Dua-duanya bagus. Mana yang lebih mahal? Yang lebih mahal Primavera ya. Mana yang lebih populer? Yang lebih populer adalah Microsoft Project ya. Apa demikian? Bedanya apa Microsoft Project dengan Primavera? Kalau Microsoft Project itu cocok untuk yang small project, itu cocok ya. Tapi kalau Primavera ini untuk proyek-proyek berskala besar ya. Proyek-proyek berskala besar ya. Terus kemudian apa kelebihan dari Microsoft Project ya? Kalau Microsoft Project itu selain cocok untuk proyek yang kecil, dia lebih mudah diakses oleh UKM, bisa akses ya karena biayanya lebih murah. Dan juga kelebihan dari Microsoft Project itu lebih kompatibel apabila dikombinasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya. Lebih kompatibel, lebih mudah ditransfer dengan aplikasi-aplikasi lain ya. Misalkan mau diintegrasikan dengan Excel itu lebih mudah, atau diintegrasikan dengan produk-produk dari Microsoft yang lain itu lebih mudah. Kalau Primavera itu kesannya eksklusif gitu ya, eksklusif karena memang dia hanya spesialis di manajemen proyek. Nah, terus kemudian kelebihan yang lain ya, ini cocok untuk proyek yang sifatnya jejaring ya. Nah, proyek jejaring kayak apa? Misalkan di suatu kota A di Surabaya ada proyek. Nah, kemudian perusahaan juga punya proyek lain di kota Semarang. Kemudian punya proyek lain di kota Bandung gitu kan. Ini lebih mudah diintegrasikan antara menu satu proyek dengan menu lain karena di Microsoft Project ini sudah bisa mudah untuk apa? Ada menu untuk jejaringnya gitu ya. Dan kalau yang ini Primavera ini juga bisa, tapi lebih kompleks ya, lebih kompleks ya.
Kalau ini lebih mudah, yang apa Microsoft Project. Ya. Kalau saudara mau belajar di mana? Kalau saudara belajar baiknya Microsoft Project aja dulu ya. Dan sebenarnya kalau saudara install Microsoft Project itu nggak nggak beda jauh dengan saudara kalau mau install misalkan apa Microsoft Office ya. Dan saudara tidak perlu belajar spesifik untuk Microsoft Project karena selama saudara itu nanti mengetahui konsepnya di sini, mengetahui konsepnya, saudara otomatis langsung bisa mengoperasionalkan Microsoft Project. Nah, tapi kalau saudara belajar Microsoft Project langsung, tapi nggak ngerti konsepnya di sini, saudara tetap nggak ngerti apa itu jalur kritis, apa itu Slack, apa itu istilah-istilah lain dalam manajemen proyek. Nah, nanti saudara tetap nggak bisa mengoperasionalkan Microsoft Project. Jadi yang intinya adalah saudara mengetahui konsepnya di sini, baru kemudian saudara mengoperasikan Microsoft Project itu gampang. Asalkan saudara sudah tahu konsepnya ya. Seperti itu. Nah, di sini nanti seperti tampilan di sini. Kalau saudara lihat di sini ya, ini ada menu sebelah kiri. Ini adalah kontrak. Kemudian di menu bawah menu kontrak itu ada proposal, ada dokumen review, kemudian big date, kemudian award date ya. Ini maksudnya kontrak. Ini Pak, ini kok kontrak? Ini kemudian bawahnya kontrak apa? Ada desain. Saudara awali, saudara lihat di sini kontrak paling atas, kemudian bawahnya desain. Ini di sebelah kirinya desain, itu ada kayak kotak kecil, kemudian ada tanda minusnya. Kemudian di bawahnya desain itu ada procurement, di samping kiri procurement itu ada kotak kecil, ada tanda minusnya juga. Begitu juga yang constructions. Nah, kemudian saudara bandingkan dengan yang kontrak. Yang kontrak itu kok tidak ada kotak kecilnya, kemudian tidak ada tanda minusnya, kenapa? Gitu kan? Oh, ini udah dibesarin. Atau saya bawa ini aja ya. Harus sampai sini aja. Jawab siap. Udah ya. Oke. Ini sudah lihat. Jadi semuanya apa yang saudara lihat di sini itu ada artinya, ada maksudnya ya. Itu semuanya ada maksudnya. Oke. Saudara lihat dulu ya. Nah, terus kemudian ini kalau yang apa namanya kontrak ini kontrak ini semuanya sudah diselesaikan, sudah 100%. Makanya ini warnanya apa? Biru semua ya. Biru atau hijau. Hijau itu suka ini ya. Terus kemudian sudah lihat ini desain, di bawah desain itu ada visibility study, kemudian ada apply for permit, start design work, dan apa ini complete design work. Ini sudah lihat tulisannya ini agak menjorok ke dalam gitu ya. Agak menjorok ke dalam, ini menunjukkan bahwa ini adalah sub pekerjaan dari desain. Kalau visibility study nanti ada sub pekerjaan lagi, itu di bawahnya nanti ada teks dan juga menjorok ke dalam. Jadi kayak saudara bikin paragraf tulisan gitu ya. Itu model persis seperti itu. Ini kelihatannya sederhana, tapi ada maksudnya ya. Ini ada maksudnya. Ini dasar-dasarnya dulu aja ya. Terus kemudian saudara lihat, ini aja saya gini aja ya. Gitu ya, lebih jelas ya. Sebentar. Lebih jelas ya. Lebih jelas ya. Oke. Nah, kemudian saudara lihat di sini. Saudara lihat di sini ya. Ini di sini ada. Saudara lihat di sini. Ini ada panah proposal, kemudian ada panah ke bawah menuju ke ini aktivitas proposal yang biru ini ya. Ini proposal 100%. Dilakukan oleh siapa? Mike Smith. Ingat siapa mengerjakan apa? Dilakukan oleh Mike Smith.
Kemudian dari sini ada panah ke bawah menuju ke dokumen review. Dilakukan oleh siapa? Mike Smith lagi. Ini kok panah ke kanan dulu, baru kemudian ke bawah. Ini kok panah ke kanan, kemudian baru ke bawah. Loh, bukannya kayak gitu Pak semuanya? Enggak. Nanti ada panah yang balik kayak gini nih. Ini bisa tangkap nggak ya? Nanti panah, bentuk panah itu macam-macam. Nggak harus seperti ini. Panahnya itu nanti arahnya berbeda-beda ya. Terus kemudian dari sini kemudian ada visibility study. Ini siapa yang mengerjakan? Ini adalah Jennifer. Dikerjakan oleh siapa? Jennifer ya. Jennifer, kemudian apply for permit dilakukan oleh Jennifer lagi ya. Saudara lihat di sini. Ini kok apa nih? Hijau ya. Terus tengahnya ada putihnya. Kemudian sini yang sebelah kanan garis ini nggak ada putihnya. Ini menunjukkan kurang 20%. Maksudnya kalau sudah putih semua nanti menjadi 100% gitu ya. Oke. Demikian juga yang ini hijau semua sudah 100%, hijau tua semua udah 100%. Ini ada yang masih hijau muda, ini berarti baru 75% ya. Progresnya sudah selesai apa belum? Lagi OTW. Lagi OTW-nya ya. Oke. Ini kayaknya sederhana, tapi kalau sudah kelewatan dikit aja, itu kepleset nanti. Ya. Oke. Nah, kemudian ini nah, kemudian saudara lihat di sini, ini ada apa nih? Kotaknya kok seperti ini, Pak, gitu kan. Kotaknya kok seperti belah ketupat gitu kan. Ini maksudnya apa ini? Ini adalah pertanyaan lanjut apa enggak, yes apa tidak gitu ya. Kalau lanjut apa enggak itu ya berarti lanjut gitu kan. Ya ini lanjut kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ini ada simbol pertanyaan yes or no, if then gitu loh ya. Oke, ini adalah tampilan dasar dari Microsoft Project dan juga bagaimana project planning, tampilan dari project planning. Oh ya, ini di atasnya, ini saudara lihat ini apa ini ya? Bulan Juli 2022, 31 Juli 2022 ya. Ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa ini bulan ini adalah minggu ini kan mingguan ini Monday, Tuesday, itu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Jumat. Oke, ini berarti adalah minggu yang diawali dengan Agustus tanggal 14 pada tahun 22. Nah, ini minggu pekan ya, pekan maksudnya. Pekan yang diawali pada tanggal 14 Agustus. Ini pekan yang diawali 21 Agustus tahun 22 ya. Itu mereka ngomongnya week begin with gitu. Ya, biasanya orang luar negeri. Oke. Seperti itu ya saudaranya. Oke. Paling nggak sudah punya gambaran ya. Jadi ini semuanya adalah bagaimana proyek yang dipecah menjadi beberapa aktivitas itu disajikan dalam bentuk grafis di Microsoft Visio ya. Nah, ini contohnya kalau yang sudah selesai ini menjadi putih semua ya. Ini putih semua ya. Ini ada putih semua. Kalau ini apa nih? Ini masih belum putih semua, menandakan masih ada yang belum selesai. Oke. Nah, kemudian saudara ini ya lihat ya. Oh, saya tadi ada yang dulu kayaknya ya. Ini satu bagian, ini kontrak, ini warnanya biru, hijau toska, kemudian desain ini warnanya hijau, kemudian procurement warnanya apa nih? Abu-abu, kemudian construction warna apa ini? Warna orange atau merah lah ya. Ya, ini kenapa warnanya kok berbeda-beda? Ini adalah bagian dari penerapan Kanban ya. Ini hanya untuk mempermudah bahwa ini adalah aktivitas besarnya adalah desain, ini menggunakan warna hijau. Aktivitas besarnya procurement, ini menggunakan warna abu-abu ya. Aktivitas besarnya construction menggunakan warna apa ini? Merah atau orange itu ya. Oke.
Ini seperti itu. Iya, Itu menunjukkan berapa lama juga progresnya. betul, betul, ya, betul, ya. Ini misalkan gini, ini yang hijau ini ya, hijau ini sudah hijau tua semuanya. Berarti ini menunjukkan sudah 100%. Kemudian ini berapa lama ini? Kita bisa menghitung dari sini. Ini sejajar dengan apa nih? Hari Wednesday, hari Rabu. Kemudian ini selesai hari apa nih? Hari apa? Mandi atau Tuesday ya? Atau tengah hari ya? Antara mandi lah ya, mandi. Nah, jadi semakin panjang garisnya itu menunjukkan bahwa semakin lama durasinya ya. Oke. Nah, saudara lihat kemudian kalau yang warnanya belum tua semuanya itu berarti masih belum selesai. Masih ada yang hijau muda ini berarti belum selesai. Kemudian saudara lihat ini kan kotak biasa, ini kan kotak biasa, kotak biasa. Kemudian ini ada yang kotak ada lancipnya di sebelah kiri, kotak yang ada lancipnya sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwa ini adalah aktivitas yang utama, yaitu apa? Desain. Kemudian yang kotak biasa ini adalah apa? Subaktivitas dari desain ya. Oke, jadi ini nanti saudara kalau suatu saat pakai Microsoft Project tampilannya kayak gini ya. Gampang saudara. Saudara yang penting ngerti konsepnya. Kalau ngerti konsepnya itu jalur kritis seperti apa ngerti, nanti pakai Microsoft Project itu dapat dengan mudah bisa paham. Tapi kalau saudara nggak paham apa itu jalur kritis, nggak bisa membaca hasil dari Microsoft Project. Karena ini pada dasarnya software adanya alat untuk membantu kalkulasi ya. Oke, pernah berkelok-kelok ini ya. Nah, nanti itu nanti pas anu aja. Ini susah. Nanti ya menjelaskannya susah. Nanti kalau belum paham saya, ini ini bisa dimulai kalau ini sudah selesai. Jadi ini lulus. Ini sudah bisa dimulai kalau ini sudah selesai. Nah ini ya, gini ya. Ini mana ya? Ini bisa dimulai kalau ini sudah selesai. Oke. Terus kemudian kalau ini biasa sih. Ini hanya masalah tampilan aja. Masalah tampilan aja. Nanti ada yang bentuk panahnya sih, saudara. Bentuk panahnya dari sini langsung ke sini ada juga. Dari sini langsung ke sini ada juga. Maksudnya apa? Ini bisa dimulai, ini pun bisa dimulai. Jadi bisa ngerti nggak ada maksudnya? Ini bisa dimulai, ini bisa dimulai. Nggak harus berurutan, betul. Ini menunjukkan panah ini menunjukkan urutan. Ya, panah ini menunjukkan urutan ya. Ini panah ini menunjukkan urutan antar aktivitas. Karena ada aktivitas yang hanya bisa dimulai kalau aktivitas pendahulunya itu sudah selesai 100%. Tapi ada kalanya aktivitas berikutnya itu bisa dimulai meskipun aktivitas sebelumnya baru setengah jalan. Itu ada juga. Seperti itu. Contohnya saudara ini bikin apa? Bikin gedung atau rumah nih. Saudara hanya bisa mengecat kalau plasterannya sudah selesai. Oke? Nah, sementara saudara bisa membuat langit-langitnya meskipun ngecatnya belum selesai, bisa sambil jalan. Bisa ditangkap ya. Ini masih cat nih sambil ngecat, ternyata yang bikin langit-langitnya juga ada sambil jalan. Itu bisa. Tapi kalau temboknya belum selesai, apa yang mau dicat nggak bisa. Bisa ditangkap ya, semoga bisa ya. Itu karena apa? Perlu membayangkan ya, perlu membayangkan. Oke. Nah, kemudian ini gini dulu. Sementara gini dulu, yang gambar ini ya, gambarnya seperti dulu. Ini disebut tadi apa dengan time based Gantt chart ya. Ini adalah Gantt chart berdasarkan waktu. Gantt chart ini, oh maaf, tadi mana? Ini contohnya ya. Ini adalah Gantt chart-nya ya. Kemudian ini bisa ditampilkan juga Gantt chart berdasarkan pada waktu. Siapa bekerjanya berapa lama?
dan di project mana itu bisa juga. Ini kan gini tampilannya. Ini berdasarkan pada aktivitas project. Berdasarkan pada aktivitas project, kemudian ini nama-nama yang mengerjakan ini hanya ditampilkan sekilas saja. Nah, kemudian kalau mau ditampilkan secara perorangan itu juga bisa dengan mengklik menu yang lain. Ini siapa nih? Jennifer, ada John, ada apa Stefano segala macam. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendistribusikan load pekerjaan. Karena ada kalanya nanti suatu saat kita perlu lembur, kita perlu overtime, sehingga orang-orang yang sedang tidak punya pekerjaan ini kosong, itu bisa dikerahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan lain yang memerlukan tenaga. Itu saudara ya. Gimana? Oh, screen-nya nggak muncul di Zoom. Oh, sebentar, sebentar. Oh, sebentar, sebentar. Ya, 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 ya. Kasih tahu saya, makasih, makasih, makasih. Kalau saya nggak dikasih tahu, saya nggak tahu ya. Nih, oke. Ini seperti ini ya. Ini saya ulangi. Siapa tahu tadi belum ke, ke kelihatan. Ini yang tadi mengenai eh, penjadwalan pekerjaan apa, butuh waktu berapa lama, itu tampak di sini. Jadi ini kalau saudara punya perencanaan itu biasanya masih dalam bentuk tabel, Excel gitu kan. Kemudian setelah saudara entry ke dalam Microsoft Project itu tampilannya seperti ini ya. Kemudian di sini sudah nampak siapa yang akan mengerjakan. Lalu di sini ini nampak masing-masing individu secara keseluruhan itu selama durasi project apa yang mereka kerjakan. Karena ada kalanya orang-orang itu tidak banyak pekerjaan di satu periode tertentu, minggu tertentu, tapi periode lainnya terlalu overload. Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan apa job leveling. Job leveling itu adalah pemerataan pekerjaan ya. Job leveling ya. Oke, ini sementara ini dulu. Untuk yang apa gambarnya ya. Nanti kita akan berusaha untuk uh, mencoba belajar dengan contoh-contoh proyek yang sederhana ya. Karena asalkan saudara itu konsep dasarnya sudah paham, meskipun contohnya sederhana, nanti diterapkan di proyek yang lebih kompleks itu juga tetap bisa ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu bagaimana kita mendekonstruksi proyek ya. Oke. Ada yang mau bertanya terus boleh ya. Kalau ada yang bertanyakan boleh ya. Oke. Nah, saudara semuanya, pada saat kita berusaha untuk mendekonstruksi proyek, maksudnya itu mendetailkan proyek ke dalam aktivitas-aktivitas yang detail ya, kita harus bisa melihat bahwa proyek itu sebagai keseluruhan itu sebagai sebuah sistem. Jadi masing-masing aktivitas itu akan berkontribusi terhadap luaran secara keseluruhan ya. Nah, kemudian nih ini adalah contoh apa dalam pelaksanaan project planning ya. Ini proses overview, kemudian ini ada product overview ya. Ini ada proses, ini ada produk. Kalau produk itu ada luarannya apa, kalau proses itu bagaimana mengerjakannya ya. Oke. Saudara, ini ada yang disebut dengan work breakdown ya. Work breakdown structure atau ini nanti singkat ya, disingkat dengan WBS. Work breakdown structure itu adalah pemecahan aktivitas-aktivitas dalam proyek menjadi beberapa aktivitas yang lebih detail. Ini yang disebut dengan kalau di sini disebut dengan things to do ini ya. Oke. Sehingga nanti jelas siapa mengerjakan apa ya. Ini contoh work breakdown structure kayak apa? Sebentar ya. Ini seperti ini. Kelihatan nggak saudara? Kurang jelas. Udah.
Ini contoh. Ini contoh kalau kita apa work background structure kalau kita akan menginstall program komputer ya. Jadi itu intinya ada semacam nulis tugasnya gitu. Ya, ini misalkan ya. Ini kita install apa yang kita lakukan kalau kita mau install program komputer. Ini ada projectnya. Nah, kalau kita mau install program komputer, apa tugasnya yang akan kita lakukan? Pertama, 1.1 ini satu ya, ini 1.1. Ini apa? Mendefinisikan ketentuan. Kemudian 1.2 ini memilih supplier. 1.3 itu mengimplementasikan new system. Nah, ini kalau yang di contoh ini yang didetailkan hanya 1.2. Sehingga di sini 1.2 ini menjadi 1.2.1. Ini identify supplier. 1.22 shortlist. 1.23 itu adalah mencoba ya. Nah, ini semakin ke bawah, ini semakin detail. Kalau digambar manajemen project di software tadi, itu nanti akan ini sudah ini tadi apa? Info komputer, select supplier, kemudian 1.2, 1.21, kalau semakin sini angkanya semakin banyak. Bisa tahu ya? Oh, jadi kayak sebab ya, kayak sebab sebenarnya. Ini seharusnya ya. Ini kalau mau detailisasi dikasih angka. Nah, cuman di sini memang template-nya di software itu nggak ada angkanya. Baiknya saudara pada waktu membuat angka sendiri, sehingga nanti muncul di sini. Ya. Itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah anakan dari bagian ini. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau saudara install, tapi agak mahal ya, install Management Project, Microsoft Project itu menarik sebenarnya ya. Oke. Itu berbayar sih. Kecuali saudara cari yang krek-krekan. Kalau pas saya kuliah dulu, itu kan namanya Haki itu belum seketat sekarang. Saya bisa install dengan gratis dicari di rental bajakan itu. Ya, saya nggak bisa masih bisa yang krek-krekan itu. Nah, ya udah beli aja itu. Apa mau install yang bajakan? Oke. Itu kalau di Shopee mungkin juga ada, tapi saya nggak belum pernah ya. Cuman pas saya kuliah dulu, saya install dari rental CD bajakan itu, saya install sendiri, udah jalan gitu. Cuman sekarang rental CD bajakan nggak ada yang berani gitu kan. Nah, sekarang semua ada ya. Dulu di Jalan Kaliurang itu software apapun ada. Saudara mau pinjam apa aja ada, yang mau mahal-mahal itu ada. Bill Gates itu nangis kalau ke Indonesia itu. Oke. Oke. Oke, ini terus kemudian. Oke, ada yang mau tanya lagi boleh? Nah, kemudian ini saudara, ini adalah work breakdown structure. Work breakdown structure ini menunjukkan bahwa aktivitas dalam manajemen proyek itu dibagi menjadi sub-sub yang lebih kecil sampai sedetail-detailnya. Semakin banyak anak-anaknya itu menunjukkan semakin detail. Nah, kemudian apakah semakin detail itu semakin bagus? Belum tentu. Ya, mengapa? Karena kalau semakin detail itu belum tentu lebih bagus, kadang-kadang malah menjadi tidak efisien. Nah, karena kayak gitu aja kok dibutuhkan orang tertentu untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Gitu. Kalau perencanaannya sangat detail, berarti sampai pekerjaan yang sedetail-detailnya itu harus disediakan waktu tertentu, ada orang tertentu yang bertanggung jawab, dan itu belum tentu lebih efisien. Karenanya perencanaan itu perlu detail, tapi jangan detail-detail banget ya. Karena kalau terlalu detail banget nanti orang malah berkilah, oh aku nggak mau mengerjakan itu karena aku sudah ditugasi mengerjakan ini. Padahal mengerjakan pekerjaan ini bisa disambi atau dikerjakan orang lain sambil lalu. Itu malah menjadi boros ya.
Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini saudara, ini kan pekerjaannya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan resource-nya. Ini berkaitan dengan fungsional breakdown ya. Fungsional breakdown itu menunjukkan resource-nya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dananya, resource-nya ya, pokoknya ya. Ini misalkan tadi kita kan install komputer nih, install komputer apa saja pekerjaannya. Ini memilih supplier, kemudian mengidentifikasi supplier, mendaftar siapa suppliernya, kemudian diuji coba. Nah, kemudian kalau di sini, ini kan kerjanya nih, log data structure. Kalau ini berkaitan dengan apa nih? Ini siapa yang menyediakan dananya, siapa yang mengoperasionalkan, kemudian bagaimana memaintenance kesehariannya. Ini bagian operasional ya. Oke, seperti itu. Bagian keuangan apa yang dilakukan? Ini menyediakan anggaran, kemudian membuat laporan pembelian. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang namanya pekerjaan itu pekerjaan besar dalam proyek itu dipecah menjadi pekerjaan kecil-kecil, kemudian siapa yang mengerjakan, durasinya berapa, dan sumber daya apa yang diperlukan itu semuanya didetailkan ya. Oke. Oke. Nah, nanti kemudian ini saudara. Nah, ini nanti berkaitan dengan pertanyaan saudara tadi. Siapa yang panah-panah tadi? Panahnya kalau bergelok-gelok lagi. Oke, nanti ini ada ya. Bagaimana sekarang kita membuat perencanaan waktu? Perencanaan waktu itu uh, digambarkan dengan beberapa metode ya. Nah, ada metode yang namanya AON. Metode yang dipakai itu ada yang namanya AON ya. AON itu apa? AON itu adalah activity on node ya. Kemudian kedua itu apa? AOA. AOA itu apa? AOA itu adalah activity on arrow ya. Oke. Mana yang lebih mana yang benar? Semuanya benar. Tapi mana yang lebih populer? Yang lebih populer itu adalah ini. Ini yang lebih populer ya. Jadi saudara, kita nanti belajar yang ini saja ya. Activity on node. Activity on node itu kayak apa? Node itu titik. Titik seperti ini ya. Nah, ini titik. Ini adalah titik juga. Ini titik ini disebut dengan aktivitas A, ini aktivitas B. Kalau digambarkan seperti ini, aktivitas A mendahului aktivitas B. Oke, bisa dilihat ya. Nah, kemudian kalau yang ini adalah AON. AON. Kemudian ada yang kedua yaitu AOA. AOA itu apa? AOA itu adalah activity on arrow. Activity on arrow itu seperti apa? Itu seperti ini adalah arrow. Kemudian ini dianggap nggak ada, ini ya lingkaran nggak ada. Kemudian ini seperti ini. Nah, ini adalah aktivitas A, ini adalah aktivitas B. Ini aktivitas A mendahului aktivitas B. Ininya dianggap nggak ada, ini cuma kayak hiasan gitu aja. Nah, mana yang lebih populer? Populer seperti on node, yaitu aktivitas ditunjukkan dengan node. Node itu kan titik. Loh, kok titik pakai lingkaran ya? Ini titik yang ukurannya besar sehingga ya. Oke, bisa ditangkap dari sini. Sampai di sini bisa ditangkap. Activity on node itu aktivitasnya A, aktivitas B. Aktivitas on arrow, arrow-nya menjadi aktivitas A, ini aktivitas B. Oke. Nah, ini misalkan ini. Nah, contohnya ini. Tadi apa tadi? Nah, divide needs. Nah, A adalah divide needs ya. Kemudian aktivitas B apa? Select supplier ya. Select supplier ya. Nah, kemudian aktivitas A ini sama ya. Berbedanya di mana? Bedanya cuma cara menampilkan visualnya saja. Cara penampilan visualnya, saudara lebih mudah paham mana? AON ataukah AOA? Apa?
AON. AON boleh, awal boleh. Nah, cuman kalau yang standar di buku-buku dan yang paling sering dipakai di industri itu AOA. Sorry, AON yang paling sering ya. Jadi aktivitas itu disajikan dalam bentuk titik. Titiknya ya titik ukurannya besar sehingga menjadi lingkaran. Jadi aktivitas A nah itu mendahului aktivitas B. Terus seperti itu. Nanti cuma beda visual. Beda visualnya aja, ya. Cara bacanya sama. Karena gini saudara, nanti kalau saudara menampilkan di mana di Microsoft Project berpindah dari AOA ke AON itu hanya tinggal klik satu tombol saja. Nah, tapi kliknya itu gampang, tapi yang membaca itu jadi pusing saudara. Terbiasa menggunakan AOA, pindah ke AON itu kayak pindah frekuensi gitu loh ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian gini saudara. Oke, ini oke, oke. Ada yang mau tanya? Boleh ya. Nah, sekarang kita akan mulai uh, mulai apa? Mulai mengenalkan ya, mengenalkan yang namanya adalah critical path analysis ya. Critical path analysis itu adalah analisis jalur kritis. Apa itu jalur kritis? Jalur kritis itu adalah jalur yang paling panjang dalam suatu proyek. Jalur kritis itu adalah jalur yang paling panjang dalam suatu proyek ya. Ini jalur yang paling panjang dalam suatu proyek ya. Oke. Sekali lagi, jalur kritis adalah jalur yang paling panjang dalam suatu proyek. Oke. Sehingga karena jalur ini jalur kritis ini adalah jalur yang panjang, maka durasi proyek ya, durasi proyek itu sama dengan durasi jalur kritis ya. Ini udah rumus ini. Ini nggak boleh dibantah ya. Durasi proyek itu sama dengan durasi jalur kritis. Udah itu adalah hukum dasar awal ya. Apa itu bentuknya kayak apa jalur kritis nanti dulu nanti dulu nanti kalau bentuknya jalur kritis itu kayak apa sih ngitungnya gimana nanti dulu kita perlahan-lahan kita menuju ke sana ya kita menuju ke sana kita OTW ya. Setiap pengadaan project di perusahaan itu selalu pakai ini. selalu pakai ini selalu pakai ini selalu ada jalur kritis selalu ada. Jalur kritis itu ibaratnya apa ya saudara itu kalau sholat itu ya harus pakai Al-Fatihah. Kalau nggak pakai Al-Fatihah nggak sah itu ya. Nah, itu proyek itu ya harus yang diamati ya jalur kritisnya. Kalau jalur kritis yang meleset, proyek itu biayanya membengkak. Kenapa? Karena durasi proyek sama dengan durasi jalur kritis. Jalur kritisnya nambah, durasi proyeknya nambah. Gitu. Ya, rumus itu ya. Gitu. Nah, kemudian ini udah contohnya ini. Ini saudara ini. Ini saudara, ini adalah ini ya AON activity on sorry ya AON activity on node AON activity on node A menjadi prasyarat dari B atau A menjadi pendahulu dari B
prasyaratnya adalah A. Oke, pernyataannya boleh diekspresikan dengan berbagai macam statement. Sekarang saudara lihat yang ada di sini, ini A mendahului dengan B. Dulu kok kotak A? Kok enggak bulat ya? Ini cuma bentuknya aja, tapi konsepnya adalah activity on node ini. Activity on node karena aktivitas disimbolkan dengan kotak atau bulatan, bukan disimbolkan dengan panah. Ya. Bisa lihat, kalau ini activity on arrow, aktivitas disimbolkan dengan panah. Bisa lihat ya? Nah, kalau ini aktivitas disimbolkan dengan node itu kota atau lingkaran. Nah, ini sudah lihat aktivitas A, aktivitas B ya. Sudah yang di sana juga aktivitas A, kemudian ada aktivitas B. Aktivitas A berapa? Berapa durasinya? 6 hari. Aktivitas B 7 hari. Total durasi proyek berapa? Total durasi proyek 13 ya. 13 ya. Nah, ini saudara panah ini menunjukkan adanya dependensi, saling ketergantungan. Aktivitas B tidak bisa dimulai kalau aktivitas A belum selesai penuh ya. Nah, kemudian ini saudara lihat dulu ya. Saya jelaskan dulu, kemudian setelah jelaskan masing-masing gambar ini, kemudian setelah saya jelaskan masing-masing gambar, saya akan memberi waktu saudara untuk merenungkan. Karena apa? Karena ini bisa dipahami, tapi perlu diendapkan ya. Masing-masing dari gambar ini perlu saudara endapkan, dibedakan antara empat gambar ini satu demi satu ya. Ingat, ini adalah activity on arrow apa on node? On a node ya. Ini adalah activity on node. Yang pas sekarang gini, kita bahas satu demi satu. Yang pojok kanan atas, pojok kiri atas. Pojok kiri atas tulisannya apa ini? Finish to start. Finish to start ini maksudnya adalah ini berdasarkan activity cannot start, aktivitas berikutnya tidak dapat dimulai sampai aktivitas sebelumnya itu benar-benar selesai. Oke. Kemudian aktivitas B, status start ya. Status start itu apa? Aktivitas kedua dapat tidak dapat dimulai sampai aktivitas yang pertama juga dimulai. Jadi ini artinya apa? Aktivitas A dan B dapat dimulai bersamaan gitu ya. Oke, ini mudah ya, masih bisa dipahami ya. Yang C ini mulai bulat ini. Finish to finish. Aktivitas kedua tidak dapat dimulai sampai the first has finished. Ini apa ya? Cannot finish. Oh, jadi anu ya, kedua aktivitas ini harus sama-sama selesai bareng gitu ya. Kedua aktivitas itu harus sama-sama selesai bareng. Bingung ya, saudara ya? Apa ada gitu ya? Apa ada? Ya ada meskipun jarang gitu loh ya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan saudara itu di industri makanan kaleng, itu selesai masak dalam kondisi mendidih itu selesai masak. Kemudian langsung dikalengkan, pengalengannya juga harus selesai pada saat itu juga. Selesai masak, mendidih dan selesai pengalengan itu harus bersamaan. Bisa dengar nggak ya? Jadi finish masak dan finish pengepakan itu harus bersamaan. Kenapa kok udah dingin, kok nggak didinginkan dulu Pak? Nanti ada bakteri masuk, Wah. Nanti menjadi busuk, apa? Nggak vakum lagi, misalkan seperti itu, nggak steril lagi. Kemudian aktivitas terakhir itu start to finish. Maksudnya apa? Start to finish itu aktivitas kedua tidak dapat dimulai sampai aktivitas pertama. Oh maaf, aktivitas kedua tidak dapat diselesaikan apabila aktivitas pertama belum dimulai ya. Itu paling anehnya. Silahkan saya beri waktu seperti saya janji tadi. Jadi pertama dimulai. Aktivitas aktivitas cannot finish tidak dapat selesai. Dimulai ketika aktivitas kedua selesai. Berarti yang dulu yang aktivitas kedua nih Mas. Pak. Berarti yang B itu boleh dimulai terus tapi nggak boleh diselesaikan kalau yang lain Ya, ya itu ya seperti itu.
Nggak boleh nyalip pokoknya. Ya, dia boleh. Oh, Nah, silakan sini. Nah, silakan direnungkan dulu ya. Oke. Nah, ini kan yang saudara tanyakan tadi, yang panah-panahnya kenapa yang dia belok-belok gitu kan? Itu ada maknanya. Jadi segala sesuatu yang ada di sana tadi gambar-gambar itu tidak hanya sekedar hiasan ya, tapi ada maknanya ya. Pak, kalau yang kedua itu kan ada second activity cannot start until the first lesson. Tapi kalau misalnya yang mainnya duluan selesai, baru Yang mana? Yang kalau yang gambar kedua yang sekarang, ah, kalau yang B duluan selesai, nggak apa-apa. kalau mulainya harus ada Harus gitu ya. Ini yang dibahas hanya untuk yang aktivitas yang kedua ya, hanya mulainya saja, nggak dibahas tentang selesainya ya. Kalau yang membahas tentang selesai itu nomor berapa? Nomor tiga, nomor tiga dan nomor empat itu membahas tentang selesainya. Ini saya pun juga kadang-kadang perlu mencermati dulu, ya, karena secara logik kadang-kadang itu eh, perlu anu dulu, perlu diendapkan dulu ya. Oke, saudara satunya apa? akuntansi. Saudara, mana saudara? Pernah ya? Ada yang pernah dapat manajemen proyek sebelumnya? Di S1? Di S1? Jadi apa? Oh, mana sudah? Ada Ada manajemen proyek? Nggak untuk ada. diagram. Diagram flow. Oke. Pak izin tanya Pak Anjar. Ya, silakan. Ya, Pak Anjar, yang start to finish itu kan paling jarang digunakan ya, karena sebetulnya kan logiknya agak aneh. Ya, ya, Suatu pekerjaan dimulai dulu, pekerjaan kedua selesai ketika pekerjaan pertama mulai. Sebenarnya kan logikanya kan hampir sama dengan finish to start sebetulnya. Nah ini kenapa nggak bisa aja kan kita bikin logikanya jadi B, finish to start ke A, sebetulnya kan gitu ya. ya ini memang apa istilahnya ya? Ya ini memang template dari sana seperti ini gitu ya. Ini Soalnya memang saya nggak pernah pakai yang keempat Pak. Dan kalau kita melakukan penilaian schedule health itu nggak boleh dipakai memang start to finish ini. Cuma yang kita heran kenapa ini masih ada sebagai opsi dalam logical activity gitu. ya. Ya ini memang untuk memfasilitasi berbagai macam kemungkinan itu aja sih. Untuk memfasilitasi berbagai macam kemungkinan. Karena kita nggak tahu di lapangan seperti apa gitu ya. Ya memang ini jarang terjadi, tapi uh, chance itu meskipun entah berapa persen itu nanti masih tetap apa tetap ada ya, tidak boleh dihilangkan sama sekali gitu kan. Kemudian kenapa kok ini masih dipakai ya karena ya masih apa istilahnya eh, sebagai antisipasi tadi gitu ya, antisipasi. Kenapa tidak dihilangkan ya? Nanti mungkin jadi apa istilahnya? Jadi ada lubang dalam ilmu pengetahuannya gitu ya. Saudara sering pakai yang mana? Kalau yang wajib sekitar 85% itu harus finish to start Pak. Bonus to Karena start ya. logik yang lain itu seperti bypass sebetulnya. Start to start dan finish to finish itu seperti bypass. Seolah-olah sapu jagat gitu Pak. Tapi Ya, kalau finish to start terus logical thinkingnya itu masih terbaca. Jadi seolah kita berpikir pekerjaan itu berurutan sequencing. ya Tapi memang. kalau start to start dan finish to finish itu sapu jagat. Jadi seolah kita mengikuti suatu pekerjaan dan entah misalkan A ke B gitu ya. A finish to finish misalkan. Misalkan A itu floatnya akan jadi panjang sekali, misalkan B itu kritis gitu. Nah itu jadi kayak semacam sapu jagat. Kita nggak tahu startnya itu kapan. Ya, ya, ya. Ini memang yang paling lazim ya finish to start itu ya, finish to start.
Sama izin Mbak menanggapi Mbak. Tadi yang Bapak sampaikan logo apa simbol belah ketupat atau yang apa kotak miring itu ya Pak ya. Itu Nah, bukan condition logo Pak. Maksudnya bukan if yes or no, tapi itu milestone Pak. Itu Mas, oh iya, menandakan iya. suatu activity dengan durasi nol. Jelasin apa? Oke, oke. Ya, makasih, makasih beresnya ya. Oke. Oke, ada ini contoh sederhana ya. Ini contoh sederhana, misalkan seperti ini. Akdas A, B, C. Ini gambar satu, gambar dua, gambar tiga, ya. Uh, ini contoh. Ini menggunakan, ini belum nambah kalau di sini menggunakan apa? Finish to start, finish to finish atau start to start di sini ya. Kalau di sini hanya menunjukkan aktivitas apa, prasyaratnya apa gitu ya. Aktivitas apa, prasyaratnya apa. Ayo, saudara, kalau aktivitas C ini apa prasyaratnya? Ya, gambar satu, gambar satu. Prasyaratnya ada B. Aktivitas H, gambar dua. Ya, oke ya, oke ya. Aktivitas N, prasyaratnya apa ini? LM ya, oke. Ya ini sudah bisa ditangkap ya ini ya. Apa namanya? eh, Hubungan kenapa nggak kelihatan? Kayak kerangka penelitian ya ini activity on node ya meskipun node itu tadi disampaikan dalam bentuk apa node titik atau lingkaran tapi dalam prakteknya bisa disajikan dalam berbagai macam bentuk ada yang kotak gini juga konsepnya sama ya yaitu apa activity on node ya oke. Nah kemudian kalau kita lihat di sini kita critical path analysis ya ini ada ini gini saudara. Saudara dilihat di sini kan kotak bentuknya. Bentuknya kotak. Itu aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C. Ini bentuknya kan kotak. Ini hanya isinya apa? Nama aktivitasnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya bisa didetailkan menjadi seperti ini. Seperti yang di bawah ini. Nah, aktivitas detail itu seperti apa? Ini EST, kemudian LST. Ini durasi, kemudian total ya. Nah, ini EST, kemudian LST, kemudian durasi, ini total ya. Ini coba saudara lihat di sini EST itu apa? Earliest start time, kemudian ini latest start time ya. Earliest start time itu apa? Ini ditentukan dengan apa ini? Aktivitas preceding the event ya. Ini adalah waktu kapan kita bisa memulai paling awal ya. Kapan kita bisa memulai waktu paling awal suatu aktivitas. Kemudian ini latest start time itu apa? Waktu paling akhir untuk memulai suatu aktivitas ya. Ini nanti di sini di pojok kanan atas ini isinya tentang ini juga isinya apa? Ini kemudian ini adalah nama aktivitasnya. Ini durasinya. Kalau durasinya itu 2 hari, ini judul tentang itu ya. Kemudian ini apa total? Total itu adalah selisih antara TSC dan HSP ya. Saya kasih waktu dulu. Ini apa? Terus cepat. Terus cepat yang tenang aja ya. Saudara, saya kasih waktu dulu ya. Oke, ini silakan cerita dulu. Ini adalah node. Ini adalah pendetilan dari node ya. Dari apa? Dari lingkaran ya, yang awalnya itu hanya berisi nama aktivitas, kemudian ada durasinya, kemudian sekarang menjadi lengkap ada earliest start time, latest start time, kemudian duration dan apa? Total float ya. Mesti dimasukin apa? Ada nanti untuk menghitung jalur kritis. Ya. Menghitung jalur kritis. Jalur kritis itu apa? Jalur kritis itu adalah waktu yang paling panjang dari jalur ya, atau durasi proyek. Itu menunjukkan durasi proyek ya.
Kalau total floatnya itu sama dengan nol, maka nanti tidak, berarti itu adalah berada di jalur kritis. Nanti sampai waktunya ya. Nanti ada gunanya kita kenapa kita menghitung total float ya. Oke, gimana? Masih oke? Masih bisa lanjut? Oke, masih bisa lanjut ya. Oke, sekarang ini adalah yearless start time. Jadi ingat-ingat, ini yang kiri itu adalah yearless, yang kanan adalah latest. Kemudian yang tengah ini adalah deskripsi aktivitas, kemudian sebelah kiri bawah durasi, kemudian kanan float ya. Oke, ini coba lihat ini. Start. Wah, bingung, mulai bingung kan, saudara? Bingung. Kenapa? Langsung ini. Ini baru sederhana ya. Ini sederhana, contoh sederhana. Ya, ini contoh sederhana. Aktivitasnya apa saja? Ini ada aktivitasnya adalah A, B, C, D, E sampai H ya. Ini sebenarnya sama dengan yang ini tadi. Nah, cuma lebih detail saja. Ini cuma lebih detail saja ya. Ini coba lihat ini saudara lihat di sini. Ini start ini aktivitas namanya start ini adalah dummy activities ya. Start ini dummy activities maksudnya apa? Ini boleh ada boleh enggak. Kemudian aktivitas yang nyata real itu adalah aktivitas A ini adalah bukan dummy. Kalau ini start ini dummy activities boleh tidak ditampilkan. Ini kapan bisa dimulai? Ini yearless start time EST-nya 0. Nah, mengapa? Karena tidak ada aktivitas yang mendahului. Kemudian latest start time juga 0. Mengapa? Karena tidak ada aktivitas yang mendahului. Durasi aktivitas A berapa? 5. Oke. Kemudian 0 dari mana? 0 itu adalah dari selisih antara latest EST dan LST. Ini 0 ya. Oke, bisa diikuti. Oke ya. Ya, dikurangi ya. Oke. Terus kemudian ini aktivitas B ini durasinya berapa? 3. Kemudian, loh ini kok 5? Dari mana nih? 5 ini ada yearly start time. Yearly start time-nya dari mana? Ini 3 ini. Ini kan durasinya 5 nih. Kalau ini durasinya 5, berarti kalau selesai pada akhir minggu ke 5. Berarti bisa dimulai pada akhir minggu kelima. Sehingga dimulai paling awal pada minggu kelima. Oke, bisa ditangkap ya. Oke. Terus kemudian, Itu udah betul mau tunjuk dari mana, Pak? nanti dulu ya. Ya, oke. Minggu 5. Minggu ke 5. Oke, kita menghitungnya maju dulu. Minggu ke 5, terus kemudian durasinya berapa nih? Aktivitas berapa? 3. 3. Ini saudara abaikan dulu aja. Soalnya yang ini yang LST itu ngitungnya mundur nanti. Ini 5 tambah 3 sehingga selesai ini bisa dimulai pada minggu ke 8. Ini 8 durasinya berapa nih aktivitas E? 6. Sehingga ini pada aktivitas berikutnya bisa dimulai pada minggu ke 14 seharusnya kan. Seharusnya di sini 14. Loh, kok nggak 14 ini? Kenapa nih? Oh, ternyata ada aktivitas lain yang mulainya, yang durasinya lebih lama, yaitu berapa nih? 9 ditambah 7. Berarti angkanya berapa? 9 tambah 7 berapa? 16 gitu kan, 16. Lah, karena ini 16, maka yang ini seharusnya 14 tadi tidak bisa ditulis 14 di sini. Kenapa? Karena menunggu yang selesainya lebih lama. Bisa dengar nggak? Semoga bisa ya. Bentar, Pak. 16 itu udah bilang tadi. Nah, gini. Oh, jadi itu Gini. ya, Pak. Antara B, C, D itu barengan. Gini, saya ya. Ini project kita hitung secara manual ya. Saya hitung secara manual.
Oke, sekarang kita kita bahas secara menyeluruh ya. Ini sudah lihat ini ada aktivitas A sampai aktivitas H. Dari aktivitas A sampai aktivitas H itu sebenarnya itu ada beberapa jalur. Oke, ada beberapa jalur ya. Jalur pertama itu kita lihat ini aktivitasnya adalah dari A, kemudian ke apa? B, sebenarnya itu yang sebenarnya. Ini adalah startnya, ini adalah finishnya. A, B, E, H, finish. Ya. Kemudian A, C, F, H, finish. A, D, G, H, finish. Ini kan bercabang tiga. Ya. Ini cabang tengah sini, cabang bawah. Ya. Kemudian mengumpul di sini. Mengumpulnya di sini, karena tiga jalur ini selesainya tidak bersama-sama, kita memilih agar bisa dimulai, harus memilih yang durasinya paling lama, menunggu yang lain yang belum selesai. Bisa nggak ya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke. Jadi itu aktivitas B, B itu boleh dilakukan bersama-sama. B, C, D. B, B, C, D. B, C, D. Nah, apakah ini bisa boleh dilakukan bersama-sama atau tidak? Ini di sini tidak ada panah yang saling mengarah, sehingga ini bisa dikatakan saling independen. Ini kan tidak ada panah di sini, jadi tidak ada saling keterkaitan, bisa berdiri saling independen terpisah. Jadi kalau misalnya ini mulai lebih dulu atau lebih akhir, atau ini duluan, ini akhir, atau ini dulu, ini akhir, nggak masalah, karena tidak ada panahnya. Oh, iya. Baik. Kemudian sekarang agar secara ini lebih detail ya, kita lihat dulu. Nah, ini yang jalur utama dulu A, B, E, kemudian apa lagi? H, kemudian finish. Oke. Kemudian yang kedua A, C, F, jalur 2. Ini A, C, F, finish ya. Kemudian jalur 3, A, ini A, B, D, G, G, H, H, I. finish. Oke. Sekarang kita lihat jalur A itu, akses A itu durasinya 5. Ini saya cari yang aja. Ini 5, ini 5, ini 5 ya, ini 5 ya. Terus kemudian B-nya berapa nih? B-nya B-nya 3, betul. B-nya 3. Kemudian E-nya 6. Ini hanya berapa? 8 ya. Oke, ini semuanya sama. Nah, kemudian ini C-nya berapa? 4, F, F7. Oke. G-nya 5, G5 ya. Oke. Ini VNS itu durasinya 0, sehingga kita hilangkan aja ya. Oke, kita hilangkan aja. Biar nggak bingung. Sehingga kita bisa melihat bahwa coba saya lihat di sini. Oke. Ini berapa ini tambahnya? Berapa? 22. 22. Oke. Ini berapa?
24. 20, 24, oke ini 23. Oke. Saudara lihat di sini berarti ini adalah jalur kritis ya. Ini adalah durasinya paling lama. Ini disebut dengan jalur kritis. Oke. Kritis. Apa terjadi kalau terjadi penambahan durasi pada aktivitas ACEG, ACE, ACFH, maka nanti durasi proyek itu akan bertambah. Oke. Kalau ada aktivitas yang durasinya tambah dalam aktivitas dalam jalur ini aktivitas ini, nah, durasi proyeknya tambah 1 minggu aja ini juga bertambah 1 minggu. Oke, seperti itu saudara. Ini tuh yang belum dimasukin ke Microsoft Project ya, masih mentah. Ini masih mentahnya, masih dasarnya. Saudara masukin itu gampang, yang itu nanti dasarnya dulu. Tapi sebelum dimasukin gitu. Enggak. Ini saudara ini. Saudara masukin angkanya, durasi A berapa, durasi B berapa, durasi C berapa, nanti langsung membentuk sendiri proyek. Nah, ini penggambaran sederhananya. Nanti di bawah tersebut juga tampilnya seperti ini, tapi lebih detail. Tapi lebih detail ya. Nah, hasil dari Microsoft Project bisa membentuk seperti ini. Bisa membentuk seperti ini. Nah, ini kan uh, tampilan lebih sederhana dari Microsoft Project. Ya. Oke. Apa namanya? Ini yang sederhananya gitu ya, saudara. Jadi ini adalah jalur kritis, sehingga kalau saudara ada tambahan durasi di jalur kritis ini, maka durasi proyek juga akan mengalami peningkatan. Oke. Mbak ada apa ada cara khusus untuk nentuin waktu paling telat dimulainya? Atau itu perkiraan-perkiraan gitu aja? Enggak, ada waktu paling apa? Waktu paling khusus? Ada nggak cara khususnya untuk nentuin waktu paling lama dalam memulai misalnya B itu kan waktu paling lamanya itu di 7 Di B? yang cepatnya di 5 yang Oh, paling B. lamanya itu di 7 kan itu tuh apa 7 Oh, pokoknya oke. Nih, mari kita hitung bareng-bareng ya. Oke. Nah, ini saudara, eh, kita sudah melihat bahwa ada 3 jalur ya. Ini poin yang pertama ini ada 3 jalur. ABI-nya, NCK, ABI ya. Betul, ABI betul. Kemudian eh, kita tadi menghitung secara maju ke depan. Maju ke depan dari kiri ke kanan kita menghitung maju ke depan ya. Kita menghitung maju ke depan nanti oke. Sehingga yang kita isi tadi pada tentang mengisi materi yang kita isi hanya yang sebelah kiri doang. Oke, yang 70 belum kita itu tadi 70 belum kita itu oke. Yang sini kita masih bisa yang sebelah sini, yang sebelah sini, sini, sini. Nah kemudian untuk yang yang sebelah kirinya, yang 10 ini bagaimana kita menggunakan yang metode yang kedua yaitu apa? Reverse path to determine critical path ya. Jadi saudara lihat di sini. Ini ya, dari sini, untuk 16. Oh, 24 ya, dari mana nih? Oh, ini ya, betul ya. 8 ini ya, 8 tambah 16, 24, oke. Oke, sekarang gini saudara, ini kan 24. 24, ini isinya gini, di sini gimana? 24 dikurangi berapa? 8. Yang isi sebelah sini itu kebalikannya. Nah, yang isi yang sebelah sini itu ngitungnya dari belakang. Berapa? Mundur ya, reverse. dari garis finishnya Pak. Berapa? Dari garis finish. Dari garis finishnya ya. Ini dikurangi dengan 8, ketemunya berapa? 16. 16 dikurangi 6, 10. Oke. Lu dibilang 10 dikurangi udah mana ya?
Tiga itu apa? Oh ya, 3 ya. Dan 7. Oke, oke ya. 7 juga kurang malam. Ya. Nah, kemudian saudara lihat, kalau yang jalur kritis ini adalah selected. Saudara lihat, di sini yang jalur tengah. Jalur tengah ini kan jalur kritis. A, C, F, H ini kan jalur 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 tengah ya. Ini ada jalur kritis. Ini slack-nya itu pasti 0. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa saudara tidak ada kesempatan untuk bersantai-santai, tidak ada toleransi. Namanya kritis, betul. Sementara itu kalau yang tidak berada di jalur kritis, ini ada toleransi 1 minggu, kemudian ini 2 minggu, ini dua minggu, tergantung satuannya ya. Seperti itu. Ini kalau ada toleransi 2 minggu, berarti saudara boleh memundurkan penyelesaian selama ya, seperti itu. Oke, bisa diukur saudara. Nah, ini saudara semuanya ini coba nih kalau saudara lihat ya, ini scheduling ini melibatkan beberapa pertimbangan ya. Yang pertama itu adalah networks atau logiknya. Logik itu apa? Logik itu dalam scheduling itu aktivitas apa mendahului apa untuk menyusun logiknya. Jadi aktivitas apa mendahului apa, urutannya bagaimana itu yang paling penting ya. Nah, jangan sampai kebalik. Kalau iya, pakai logik. Itu yang menentukan ininya. Aktivitas apa, prasyaratnya apa, itu predecesornya apa. Itu yang paling penting di situ. Kalau kita menyusun networknya. Kemudian time estimate. Time estimate itu kira-kira durasinya berapa. Nah, kalau durasinya nanti nggak pas, nanti bisa tumpang tindih ya. Terus kemudian resource capability. Nah, kemampuan resource-nya. Kemampuan resource-nya misalkan tukang itu bisa mengerjakan berapa meter persegi untuk membuat tembok dalam 1 hari. Itu kapabilitasnya. Kemudian kapasitasnya kita memiliki berapa banyak tukang. Ya, itu seperti itu. Dari sini kemudian bisa dilakukan project scheduling ya. Oke, oke ini scheduling. Ini aslinya itu seperti ini, saudara. Aslinya kalau saudara masih membuat apa? Aslinya kalau saudara itu mengerjakan soal manajemen proyek itu aslinya itu masih berbentuk seperti ini, masih berbentuk apa? Daftar kegiatan, deskripsinya dan durasinya. Jadi belum berbentuk network diagram seperti tadi itu belum ya. Ini masih berbentuk seperti ini ya. Ini aktivitas A, kemudian aktivitas B, aktivitas sampai aktivitas G. Kemudian deskripsinya seperti ini, durasinya seperti ini, kemudian aktivitas pendahulunya itu seperti ini. Contohnya nih, aktivitas A ini durasinya 4 minggu. Pendahulu aktivitasnya nggak ada. Aktivitas B itu durasinya berapa? 3 minggu. Prasyaratnya apa? Aktivitas A. Inilah yang disebut tadi logik. Logik tentang logik network. Hubungan keterkaitan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Nah, sebenarnya kalau saudara mau membuat apa namanya menggunakan aplikasi ini lebih mudah, langsung ketemu ya, langsung tergambar. Tapi uh, coba saudara ini dimanualkan bisa nggak? Ayo coba digambar sendiri. Latihan, latihan. Jalur kritis. Nah, ini jalur kritisnya. Ini ada. Ini kita tadi ketemu langsung ini jalur yang paling panjang. Kita tahu kok. Oh, betul. Enggak. Justru jalur kritis itu yang perlu kita hitung. Itulah yang perlu kita hitung ya, critical path ya. Terus kemudian di situ kelihatan dengan cara manual seperti ini cara bodoh ini sebenarnya ya. Kemudian itu kalau ada yang seleknya sama dengan 0 itu berarti itu ada di jalur kritis. Aktivitasnya berada di jalur kritis ya.
Oke, coba segera coba buat ini menjadi networknya aja. Itu series Pak, kayaknya Pak ya. Urutan semua. Urutan semua Jadi ya, nggak ada percabangan. nggak ada cabangnya. Oke, A B C D, A B C B. Oh ya ini. Oh ya ini berbentuk garis linear ini. A B C D E F. Ya ini. Oh udah ketemu ini saudara ini berbentuk linear garis lurus ini. Tapi kalau mau dicoba dulu nggak apa-apa. Coba dulu nggak apa-apa. Ini desain course. Sebentar ini. Oh ini yang lebih anu. Ini aja. Ini coba saudara ini. Yang ini. Berapa? Yang penting saudara bikin notebook dulu. Dengan melihat notebooknya, nanti saudara bisa kelihatan aktivitas apa mendahului aktivitas apa kelihatan ya. Ini meskipun dari sini tabel ini juga kelihatan ya. Kenapa bingung? Jadi awal bulan itu startnya itu ada. Gini, gini kan, nanti kan ini gambarnya kan gini. Kita coba cari contoh dulu, kita lihat dulu ya aktivitas ini ya. Ini kan di sini. Ini sebenarnya saudara hilangkan itu nggak apa-apa. Sebenarnya kan langsung langsung ada A gitu nggak apa-apa juga. Nah ini jadi kalau di sini kan langsung A B C, A B C itu nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Atau kalau masih dikasih A B C, startnya satu, kemudian panah ketiga itu juga boleh. Nih, ayo ini saudara-saudara. Soalnya kelihatannya gampang. Tapi kalau saudara itu orang itu, kita saudara lagi ini. Nah,
Yang penting dulu, yang penting jalurnya dulu, setelah durasi nanti kita juga untuk memiliki RT dan hasilnya nanti bisa tempat. Terus G. K, Wah, bisa. D dan A, D. K itu mana gitu? Ya. Terus D itu B sama H. Jadi jika akan sama-sama setelah G kan Pak? Ya coba lihat. Ada penting ini. A, B, C, A, B, C, D itu sama. Kita aja mana dikasih yuk. Bisa pasti Sisinya yang mengenai masuk soalnya masuk. Oke, habis itu yang berikutnya dikasih panah. Oke. Nggak nyambung ya? Ini sepertinya kok nggak nyambung ya networknya ya? Coba. Nyambung apa coba? Ya, nyambung nggak? Nyambung. C sama K-nya itu ketemu finish, Pak. Jadi di Oke. N-nya itu masih ada finish di belakang. Oke. Jadi pekerjaan dianggap selesai kalau C sama K ini selesai. Oke. Ayo, siapa yang sudah selesai? Terus yang akhirnya G. G-nya Setelah kakak G-nya stop. pas lagi Sudah gimana? Ya, ini. Saudara selesai ya? Sudah, Pak. Diagramnya sudah, vertical path-nya sudah. Tulisan tangan atau ini bisa Dipotong, ditampilkan Pak. atau ditampilkan di Zoom? Oh iya ya. Tapi seperti ini, Pak. Tulisan tangan ya. Iya. Atau saya fotokan aja, saya kirim ke grup, Pak. Oh iya ya, boleh ya. Ini apa ini A, B, C ya. Ini A, kemudian ini B, C. Kemudian sebentar satu-satu dulu. Ini aktivitas D itu prasaratnya adalah A. Kemudian aktivitas B itu prasaratnya adalah E. Itu adalah B ya. Kemudian aktivitas F itu adalah C dan sebentar. F itu C dan E ya. F itu adalah C dan E gitu kan. Itu ada urutannya. Itu gini ya. Kemudian G itu adalah D. Kemudian H itu adalah F. Kemudian J itu
dan H. Kemudian K itu adalah K itu adalah J. K itu adalah Oke, coba kita koreksi ya. Coba siapa yang sudah selesai? Oke, siapa tuh ada yang J dan K. Ini sama ya. J dan K-nya kita nih. Kemudian ini yang finish di sini ya. Ini part ini gini ya. Nah, ini sama nggak dengan saudara siapa ya? Kelihatan nggak ya yang di tulis? Coba saya cek. Sama, Pak. Oke, ya oke. Oke, terus kemudian, oke saudara. Nah sekarang ini saudara lihat nanti. Sekarang coba saudara lihat ya. Coba sekarang saudara lihat untuk masing-masing aktivitas ini, ya di sini yang huruf-huruf ini sekarang saudara buat menjadi seperti ini, ya, menjadi seperti ini agar nanti kelihatan uh, mana saja yang berada di jalur kritis ya, agar kelihatan seperti ini. Sebenarnya dengan cara yang sederhana cukup disebutkan ini tadi juga bisa sih. Sudah buat yang seperti ini. Atau kita hitung aja dulu, kita hitung dengan cara yang bodoh dulu, cara sederhana dulu. Nah, sekarang kita hitung di sini. Mana tadi? Di sini ya. Ini ada berapa jalur ini, saudara? Ada berapa jalur nih? Yang benar. Ada berapa jalur? Jalur. Dari start sampai finish ada berapa jalur? Tiga. Ayo. Ada berapa jalur dari start ke finish? Ada berapa jalur? Ya, kita. Jalur satu ya. A. Jalur satu itu A. oh, jalur satu itu kita ya. Jalur satu itu sama dengan ini start, kemudian plus A, plus B, plus G. golf, plus A. K, plus finish. Oke. Jalur 2 start plus B plus F plus belum ini A D G J finish, A D G J finish. O. A plus D G J. J plus finish. Oke. Jalur 3 B. Start. start B. B E. E
Nah, A, A J, plus J, J plus Indonesia. plus Venesia. Kemudian jalur 4 start C, plus C plus F plus A, A plus J, plus J Finish. plus B. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, sekarang coba lihat. Ayo tinggal dihitung. Mana yang nanti berada di jalur titis. A ini berapa nih? A-nya durasinya berapa? 4. D-nya berapa? D, 10, D-nya 10, 10. G-nya 3, B-nya golf 3. K-nya 1. Kayaknya 1. J-nya Eh, ah, K. K ini bonusnya sama dengan 0. Sana berapa nih? 18. Berapa nih? 18. 18. Oke, yang ini J-nya 20, 20. kemudian berapa nih? 37. Oke, ini B, D-nya 2, E-nya 2, B-nya 2, F-nya 1, F-nya 1, C maksudnya H. A 2, J 20, Sama dengan berapa? 7, 27. Yang ini jalur 4 berapa nih? 6. 1, Terus hanya 2. 20, 29, Berapa nih? 29, 29. Berarti jalur kritisnya mana? 37, 37 ya. Jadi yang masuk jalur kritis adalah yang dari sini ya. Ini sini, kemudian sini, 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 kemudian sini. Berarti nanti yang aktivitas yang ini itu nanti nama seleknya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, agar tahu seleknya sama dengan 0 untuk membuktikan seleknya sama dengan 0, saudara membuat yang seperti ini tadi. Ini masing-masing aktivitas itu dijual menjadi kotak seperti ini yang didetailkan. Nanti baru ketahuan ya. Oke. Oke, ini kemudian saudara coba kerjakan di rumah. Besok kita lanjutkan ya. Ini belum selesai karena kita besok akan menghitung risikonya, risiko dan juga probabilitasnya ya. Oke, untuk uh, bawa apa ya? Kalau tahu sudah ada ya, ya kertas gitulah ya. Oke, dengan menggunakan tabel probabilitas besok kita akan pakai ya. Oke. Kenapa saudara? Ya, ini besok kita lanjutkan untuk kelanjutan dari ini. Tapi yang ini saudara kerjakan lanjutannya ya. Kerjakan lanjutannya. Kemudian besok kita akan hitung standar deviasi, kemudian probabilitasnya juga akan kita hitung. Misalkan proyek itu akan eh, berapa probabilitasnya selesai kalau misalkan maju ditambah durasinya menjadi 3 hari atau dimajukan menjadi 3 hari. Itu berapa persen penurunan probabilitasnya selesai sesuai dengan jadwal ya. Seperti itu.
Oke, saya kira cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. nah, saya ya. Terima kasih.